Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Dunia saat ini memang tidak baik-baik saja. Pertikaian, pergolakan hingga krisis ekonomi masih menghantui di tahun 2024. Bahkan teman-teman, perang dunia ketiga menjadi sebuah ancaman besar yang juga mengkhawatirkan. Dalam hal ini teman-teman, akibat banyaknya perperangan yang terjadi saat ini di belahan dunia, sebut saja di Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, bahkan teman-teman di Asia, Myanmar pun juga bergejolak. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi dunia masih saja stagnan, bahkan bisa cenderung minus. Tetapi di tengah dunia yang carut marut, kacaunya dunia, lemahnya pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, di mana Indonesia bisa menjaga nilai inflasi kita dan juga pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dan hari ini teman-teman, kita bakal kembali menyaksikan rapat kerja yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri untuk mengendalikan inflasi dan juga mencegah berbagai ancaman-ancaman yang mungkin saja bisa membahayakan posisi Indonesia. Karena itu teman-teman, semua hal memang dilakukan oleh Presiden Prabowo, mulai dari pemberantasan korupsi, menggencarkan pembangunan, mendorong ekonomi untuk tumbuh. Dan hari ini teman-teman, kita bakal langsung simak rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan para menteri untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, mending kita simak dulu video selengkapnya. Saya minta mekanisme ini dilanjutkan, Mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih penghargaan saya. Saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita. Selain kita teruskan mekanisme ini, dan ini sesuatu yang luar biasa, yang baik, saya sendiri menganggap bahwa ini sesuatu yang sangat positif. Tetapi kunci daripada kelanjutan, daripada masa depan kita, kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita. Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang saya kira sudah cukup bersyukur kita. Di bawah 3% inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi. Dan saya katakan di sini, kita harus waspada. Karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Ya, swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi, terobosan semacam ini juga sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, sementara itu. Terima kasih Mendagri, semua menteri yang hadir, Panglima TNI, Jaksa Agung, semua yang hadir. Laksanakan, teruskan. Kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus. Ya. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Ya. Saya optimis, jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini suatu gerakan luar biasa. Kita
terintegrasi. Terima kasih. Selesai. Terima kasih Mendagri. Saya minta izin karena saya mau kembali. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan para menteri dalam tema untuk pengendalian inflasi Indonesia 2024. Teman-teman, kita mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Presiden Prabowo yang memberikan arahannya sangat tegas, sangat singkat, panjang lebar ya teman-teman, tidak bertele-tele, langsung to the point, di mana Pak Prabowo mengatakan Indonesia ini adalah negara kaya. Kalau misalnya tidak diurus dengan baik, maka kekayaan ini akan sia-sia dan juga bisa membahayakan Indonesia sendiri. Kalau misalnya pertahanan kita lemah, bisa saja negara-negara asing yang malah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Setelah kita bisa mengolah sumber daya alam, tentu pembangunan adalah hal utama, di mana kita harus menggencarkan pembangunan ekonomi, infrastruktur yang stabil agar bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan hal inilah yang akan mempengaruhi tingkat inflasi kita, di mana kalau misalnya pertumbuhan ekonomi berjalan dengan stabil, tingkat inflasi pun bisa ditekan. Dan mudah-mudahan teman-teman, di era Pak Prabowo ini tingkat inflasi juga bisa ditekan, tetapi pertumbuhan ekonomi bisa melebihi 8% atau 7% seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kan jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.